Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Berarti pagi ini ada 6 ayat. Kemarin 5 ya, 1 sampai 5, sekarang 6 sampai 11. Ayat yang ke-6 dari surah Qaf, surah yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afalam yanzuru, apakah mereka tidak memperhatikan, bi uyunihim, dengan mata mereka, mu'tabirina bi'ukulihim, lalu diiktibarkan pakai akal. Iktibar itu apa? Diungkapkan. Mu'tabirina bi'ukulihim, dengan akal. Hina angkaru al-ba'sa, ketika mereka tidak percaya, mengingkari hari berbangkit. Coba katanya, perhatikan, ilas sama, ke langit ya. Kainatan, yang mana langit itu adanya ya, kainatan ini adanya, fauqahum, ada di atas mereka. Artinya semua orang kan bisa lihat, ada di atasnya. Kaifa banainaha, bagaimana kami bangun langit itu bila amadin, tanpa tiang ya. Kalau dilihat dan dicari mulai biyen sampai sekarang, apa pernah ada penemuan tiangnya langit? Oh, enggak ada. Loh, ada Pak yang ngomong edan itu. Ya.
Jadi kalau ada orang bilang, saya kemarin ketemu dengan tiangnya langit, berarti sudah enggak waras. Dan enggak waras itu enggak bisa dijadikan pedoman. Yang dijadikan pedoman adalah Al-Quran. Al-Quran bilang bila amadin, ya bila amadin tarawnaha, di mana itu? Ar-Ra'du, ya. Coba dilihat di Ar-Ra'du. Masih ayat berapa? Ayat 2. Bighairi amadin tarau naha. Jadi langit yang luas yang nutupi bumi nggak pakai cagak. Satu pun nggak ada. Padahal jenengan sesekali coba ke Masjid Ampel. Cagaknya piro itu? Coba katanya orang yang tidak percaya adanya Yaumul Ba'ats, cuma lihat langit itu katanya. Kami bangun tanpa cakak. Artinya apa? Allah bisa begitu. Wa zayyannaha, ya. Dan kami hiasi langit itu bil kawakib, yaitu dengan bintang-bintang. Wa zayyannaha, dan kami hiasi langit bumi ini, langit yang paling dekat dengan bumi ini dengan bintang-bintang. Dan ternyata bintang itu juga jutaan, berjuta-juta. Salah satunya ada yang 4 kali besarnya bumi. Berarti langitnya sakpiro, tinggal gitu ya. Jenengan mikir-mikir gitu, itu sudah termasuk zikir. Dan itu termasuk zikir yang hebat, yang paling top. Jadi memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan Allah, tapi memikirkan ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu besar. Apa katanya ayat 191 surah Ali Imran, surah 3 ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Nah itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Zikir baik berdiri, duduk, sambil berbaring, sambil memikirkan ciptaan Allah, sambil menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Sekarang katanya panas sekali. Itu antara lain setelah diteliti adalah untuk membunuh COVID. Nah, si virus katanya, ya kalau panas mati. Kembali ke ayat berapa tadi? 6, ya, bahwa kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj ay syukuq tu'ibuha. Dan tidak ada di langit itu katanya retak-retak apa? Iya kan? Syukuk, bocor, nggak ada. Kalau langit-langitan kita telung bulan nggak dianu, kadang-kadang bocor. Itulah ciptaan Allah dan buatan kita. Malaha min furuj syukuk yu'ibuha tu'ibuha, yang menjadikan langit itu lalu aib, apalah, cacat. Tidak ada. Itu juga disinggung di itu apa? Tabarok ya. Al-Mulk, surah Al-Mulk. Ayat berapa? Ayat 3. Jadi walaupun kalian melihat kembali apa ada cacatnya, ada kurangnya, tidak akan. Bahkan sampai pandangan mata kita itu sampai lelah. Ya kan gitu kan? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Nah, kalau di situ istilahnya min tafawut.
farji'il basara hal taro min futur. Tabarok itu banyak orang hafal ya. Sebab itu biasanya amalannya orang-orang dulu ya. Orang-orang tua dulu itu biasanya 7 surah biasanya jadi amalan, terutama kalau mulai malam Jumat, artinya Kemis malam sampai Jumatnya, termasuk tabarok, ya kan? Tabarok, terus sajadah, as-sajadah, terus apa lagi? Yasin, ya, kalau Yasin Waqiah sudah umum. Hah? Kafi, ya. Yasin, Kafi, Waqiah, sajadah, tabarok, Rahman, apa lagi? Waqiah ya? Hah? Ada yang 11, ada yang 7, ada yang enggak. Ada yang enggak. Jenengan berapa? Saya 7. Jenengan berapa? 11. Jenengan enggak. Maka ini tambah lemu. Itu langitnya. Setelah itu ayat 7-nya apa? Wal ardo ini katanya dibaca wal ardo maktufun ala maudhi'i ilas sama, diatapkan kepada tempatnya ilas sama. Sebab ilas sama ya, afalam yang duru ilas sama itu tempatnya nasab itu, mana maf'ul. Makanya wal ardo. Jadi kalau kurang teliti, loh ini kan mestinya ilas sama wal ardi. Nah, kok wal ardo? Atapnya ke tempatnya. Tempatnya ilas sama itu tempatnya nasab. Wal ardo, dan kepada bumi. Jadi asalnya afalam yang duru ya, al ardo. Mengapa mereka tidak memperhatikan bumi? Kaifa, bagaimana? Kalau tadi kaifa banainaha, ya kan? Yang tadi fauqahum kaifa banainaha. Kalau ini madadnaha. Itu ada kata-kata kaifa madadnaha. Bagaimana kami hamparkan. Duhunaha. Dahaunaha. Kami hampar ala wajhis ma. Jadi kalau diperhatikan itu seakan-akan bumi ini katanya dihampar di atas air. Ya, jadi kan kalau naik pesawat ketok sekali itu, ya. Jadi apa namanya? Bumi ini serba sekitarnya itu mesti air. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan alko itu tadinya melempar, menjatuhkan. Kami letakkan, tancapkan fiha, di bumi itu rawasiya, gunung-gunung, jibalan, gunung, tusbituha, supaya bumi ini tetap kokoh. Kokoh apa kukuh? Tulisannya kukuh kalau tidak salah itu. Kukuh, tapi bacanya kok kokoh. Wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatsna fiha, dan kami tumbuhkan di bumi itu min kulli zaujin, ay min kulli sinfin, dari bermacam-macam tanaman, bahijin, yang indah. Apalagi kalau sudah royo-royo, ijo. Terus apa? Ijo royo-royo, gemaripah, loh jinawe, toto tentrem, ya bahaju bihi li husnihi, ya, menjadi indah saking dari bagusnya. Ya bahaju itu menjadi bahij tadi itu indah.
Jenengan kalau ingin melihat indahnya pemandangan itu ya ke daerah timur sana, ya, mulai dari Pasuruan, Probolinggo, terus itu, termasuk di tempat saya itu, Bondowoso, hijau royo-royo. Dan kalau pagi begini itu dingin sekali sampai jam 10. Jadi jam 10 itu airnya di Bondowoso itu kayak es. Berarti apa? Orang Bondowoso itu jarang adus. Padahal guru SD itu bilang, besok sebelum ke sekolah mandi ya. Ya Pak. Sudah mandi? Ya Pak, mandi semua. Padahal maksudnya kalau bahasa Bondowoso semua itu hanya muka tok. Berarti apa? Raup dah. Ya Pak, mandi semua. Jadi kalau gurunya dari Jawa ya nggak ngerti itu. Tapi lama-lama karena sudah hidup di sana ngerti. Berarti kamu kemarin itu hanya bilang raup tok. Min kulli zaujim bahij. Tabsiratan, ya. Tabsiratan dibaca fathaten di situ sebagai maf'ul lahu, maf'ul lah. Jadi maf'ul itu ada 3, ada 4. Maf'ul bihi, pelengkap penderita. Zaid makan nasi, nasi itu maf'ul bihi namanya. Ada yang maf'ul lahu di sini. Karena menunjukkan arti karena sebagai apa? Tafsiratan. Sebagai apa? Pelajaran. Ya, tafsiratan. Jadi di dalam bahasa Arab itu dibaca tan, dibaca tun, dibaca tin, itu ada alasannya masing-masing. Padahal bahasa Indonesia kadang-kadang nggak ada, ya, nggak ada alasannya. Tafsiratau wa dzikra. Dzikra apa? Tazkiron, peringatan. Likulli 'abdin munib, bagi setiap hamba yang mau tobat. Munib, rujuk, ya, rojain ila ta'ati, yaitu kembali mentaati kami. Munib. Jadi munib itu adalah orang yang suka tobat, suka kembali. Tapi saya punya tonggo munib itu nakalnya, belingnya setengah mati. Berarti itu salah jeneng itu. Pinginnya orang tuanya dulu semoga punya anak yang cepat tobat, ya, cepat kembali. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang penuh barokah, ya, mengandung banyak barokah. Mubarakan kasirul barokati, banyak berkahnya. Padahal barokah itu sendiri artinya kebaikan tambahan kebaikan. Buktinya apa? Kalau orang menghadiri undangan sudah diberi makan, ya. Tapi sebelum diberi makan disuruh apa? Maca Yasin, ya. Maca tahlil. Tapi kadang-kadang ada orang itu pada waktu konconya maca Yasin itu meneng tok. Tapi waktunya makan, cepat entek duluan. Padahal maksudnya makan itu karena apa? Mendoakan, ya, keluarga musibah. Ini. Mubarakah. Sudah diberi makan, sudah diberi minum, diberi juga tombo amis, artinya pisang atau apa. Pulang masih diberi berkat, ya. Berkat itu berarti apa? Kebaikan tambahan kebaikan. Untuk apa? Notok pintu. Ma'an mubarakan,
Fa'ambatsna bihi, yang di atas tadi wa ambatsna, ya, yang ayat 7 itu loh. Yang ayat 7 wa ambatsna pakai wawu. Yang apa namanya, yang ayat 9-nya fa'ambatsna bihi, itu dalam apa namanya, dalam penghafalan harus dititeni itu. Ada yang wawu, ada yang fa. Wa ambatsna di ayat 7-nya, fa ambatsna di ayat 9-nya. Fa ambatsna bih, maka kami tumbuhkan bihi dengan air yang penuh barokah tadi itu jannat, ya, kebun-kebun, basatina, kebun-kebun, wahabbal hasid, dan biji-biji, ya. Sebab ada tumbuh-tumbuhannya itu yang nggak pakai biji, langsung daun kan, ada yang pakai biji, habba, dan rata-rata yang pakai biji itu hasid, perlu diketam, perlu dipanen. Kayak apa? Padi, apa lagi? Ya itu. Wan nakhla, ayat berapa? 10. Dan pohon kurma, nakhl. Kalau pakai titik itu nakhl itu kurma. Kalau nakhl nggak pakai titik, lebah. Nah, di Al-Quran surah 16 itu apa? An-nakhl itu pakai titik itu, karena itu cerita tentang lebah yang biasanya menghasilkan madu. Wan nakhla basiqatin, dan pohon kurma yang basiqat, yang tinggi. Wan nakhla basiqat, dan pohon kurma yang tinggi. Kemarin saya katakan bahwa surah Qaf ini juga kadang-kadang dinamai surah Basiqat. Jadi surah Qaf ini namanya dua, surah Qaf dan surah Basiqat. Basiqat diambilkan dari ayat 10. Kalau Qafnya diambil dari ayat pertama, ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Kalau Basiqat ya ini, wan nakhla basiqatin aytiwalan, basiqat tiwalan, hal muqaddarah laha, ya. Kurma tadi, pohon kurma tadi mempunyai tol'un. Apa tol'un itu? Mayang, nadid, yang bertumpuk-tumpuk, tersusun, mutarokibun ba'duhu fauqa ba'din, susun yang satu di atas yang lainnya. Kayak kalau kita lihat pisang, ya, pisang itu yang sak tundun itu isinya berapa cengkeh itu. Di sini dulu ada orang dikenal Api, dia nggak punya duit, jarang punya duit, tapi di kanan kiri rumahnya ditanami pisang. Setiap panen, setiap negor pisang, yang dipikir itu tonggo saya beri berapa. Ya, seumpama sak tundun itu isinya 10 cengkeh, ya disiapkan untuk tonggonya itu yang 5 cengkeh, yang 5 untuk keluarga. Karena apa? Tidak ada kesempatan lain untuk sodakoh kecuali ya hasil pisangnya. Bagus itu. Itu yang dinamakan, katanya Nabi, al-faqirus sakhi afdalu minal ghaniyis sakhi. Orang fakir dermawan itu lebih afdal ketimbang orang kaya yang dermawan. Kalau orang kaya dermawan itu sudah maklum. Ini fakir tapi dermawan. Loh, dermawannya apa? Ya itu tadi. Kalau punya tumbuh-tumbuhan lalu panen, ya, yang dipikir tonggo saya mau diberi berapa.
Bagus itu. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Rizqal lil ibad. Semua itu merupakan apa? Rezeki, ya. Maf'ullah lagi juga. Rizqon, bacaan rizqon itu sebagai maf'ullah. Sebagai rezeki untuk hamba-hambaku. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan kami hidupkan bihi dengan apa? Air, ya, kembalinya ke ma'an mubarakan tadi itu. Baldatan maita, negeri yang mati, artinya tanah yang tandus dengan adanya air lalu muncul tumbuh-tumbuhannya. Apa katanya akhir ayat ini? Kadzalikal khuruj, begitu juga ay mislu hadzal ihya, ya, perumpamaan kehidupan itu ya kayak gini katanya. Kadzalikal khuruj, begitu juga apa nanti waktunya orang keluar minal kubur, dari kubur. Khuruj. Maka lalu pertanyaannya kembali ke depan, fakaifa tunkirunahu, bagaimana mereka itu kok mengingkari? Wong di dalam kehidupan itu bisa dilihat tadi tanahnya gersangsang, tandus-dus, begitu hujan pisan pindo sudah ya langsung cukul. Nah, nanti seperti itu. Jadi orang itu akan keluar, dan tidak hanya keluar, setelah keluar itu kemana? Mahsyar. Setelah di mahsyar apa? Dihisab. Mari dihisab itu dihitung baik dan buruknya, lebih banyak mana? Lebih banyak buruknya ke neraka. Tapi kembali seperti keterangan kemarin, ada yang setelah keluar dari kuburan, kalau dia itu memang orang baik dan banyak melakukan kebaikan, sudah ada tandanya di mukanya, sudah ada tandanya, sehingga tidak perlu mampir ke hisab, langsung ke surga. Dan mudah-mudahan jenengan semua ya, termasuk saya, amin. Karena setiap pagi sudah nyicil, ini termasuk nyicil ini, nyicil ya, setiap pagi. Makanya jenengan walaupun ngantuk-ngantuk berangkat saja, berangkat aja ya. Tapi ya jangan disinggung terus Pak Pesol, kan saya sungkan. Ya udah, tidak usah, ya sesekali aja. Itulah materinya. Sallallahu